Bagaimana mendapatkan inspirasi untuk mencapai apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Sejauh mana kita mengenal tipe kepribadian kita dan orang lain untuk menjadi lebih mawas diri di dalam berinteraksi dengan orang lain? Berikut Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Mark Solution, Management Consultants in Marketing, Training and Recruitment. If they're down and you're cold, don't you worry. Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Tentu baik bukan? Kita jumpa lagi dalam acara Smart Personality bersama saya, Ronald Runtuwene. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi yang lain tentang bagaimanakah menjadi orang besar. Meskipun para pemimpin agama atau spiritual boleh saja tidak sependapat satu sama lain, namun mereka setuju pada satu hal yang sangat prinsipil dalam hidup Anda. Mungkin Anda dapatkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sulit untuk benar-benar dijalankan. Bagi beberapa orang, hal tersebut boleh jadi hampir tidak mungkin dijalankan dalam hidup kita. Namun, ketika Anda pergunakan cara-cara atau prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda, maka Anda akan mendapatkan hadiah yang paling indah di dunia ini. Bukan hanya karena melakukan prinsip-prinsip tersebut saja yang membuat Anda bahagia, namun juga dapat menekan tegangan pikiran atau stres Anda, juga dapat membangun kecerdasan dan meningkatkan keberanian Anda. Benar-benar sangat membantu untuk membuat Anda sukses. Smart Listener, apakah prinsip-prinsip itu? Itulah yang disebut kebesaran atau greatness. Apakah kebesaran itu? Atau apakah greatness itu? Yang paling sulit dilakukan orang adalah tetap mencintai teman-temannya walaupun banyak alasan sebenarnya untuk tidak melakukannya. Bagi orang yang sanggup melakukannya, disitulah harapan berlimpah. Bagi mereka yang tidak sanggup melakukannya, hanya ada penderitaan, kebencian, dan putus asa. Dan tidak ada yang namanya orang besar, ketenangan jiwa, atau kebahagiaan yang bisa tercipta. Perangkap utama atau jerat utama adalah mengalah pada godaan untuk membenci. Jangan melakukan apapun pada orang yang sengaja mau membuat kita menjadi benci kepadanya. Urungkan niat untuk membalas. Benar, dibutuhkan upaya untuk mencintai orang dan tetap mencintainya, meskipun begitu banyak alasan yang sangat kuat untuk menghindarinya. Menurut Lafayette Ronald Hubbard, seorang penulis fiksi ilmiah berkebangsaan Amerika, bahwa kebahagiaan dan kekuatan untuk mencintai hanya ada pada saat tidak adanya rasa benci. Benci itu sendiri adalah jalan menuju malapetaka. Mencintai adalah jalan menuju pada kekuatan itu sendiri. Mencintai ketika kita dalam keadaan yang sangat jengkel akan semua hal adalah rahasia daripada kebesaran itu sendiri. Dan sangat boleh jadi merupakan rahasia terbesar dalam dunia ini. Smart Listener, mari kita dengarkan beberapa potongan cerita di sini yang merupakan peristiwa yang bisa menginspirasi Anda. Yang pertama, segera setelah Anda tiba pada sebuah pesta keluarga, perut Anda terasa mual ketika Anda melihat seorang tante atau bibi Anda. Dulu ketika Anda masih muda, bibi Anda pernah mengkritik Anda. Dia berkata begini, "Ada apa denganmu? Saya tidak mengerti mengapa kamu tidak menjadi orang kaya. Padahal kamu punya kemampuan untuk itu." Jika saja Anda tahu bahwa bibi Anda ada di pesta keluarga tersebut, pasti Anda akan mencari alasan untuk tidak datang. Anda ingin segera meninggalkan pesta itu, namun apa daya, Anda terlihat oleh bibi Anda. "Haha, kamu datang juga ya? Kenapa? Kamu mau menghindar dariku?" Saat itu, Anda memutuskan untuk menjadi orang besar dan mencintai bibi Anda, meskipun ada cukup alasan untuk tidak melakukannya. Seketika Anda memeluknya, Anda menyadari
Bibi Anda telah berusia 70 tahun kini. Anda sekonyong-konyong tersadar bahwa sudah 20 tahun lebih dia tidak pernah mengkritik Anda. Anda pun heran dan menjadi sadar bahwa ternyata Anda sebenarnya mencintai bibi Anda. Smart listener, cerita yang kedua adalah ketika Anda sedang mengemudi mobil Anda sambil menikmati musik, tiba-tiba ada mobil yang memotong mendadak di depan Anda. Anda serta-merta menginjak rem mobil Anda agar terhindar dari tabrakan tentunya. Anda mengumpat dan menyumpahi biar orang itu kena sial. Anda merasa diri Anda sial hari ini. Anda menyalahkan semua pengemudi penyebab ini semua. Dan Anda mulai mengemudikan mobil Anda secara ugal-ugalan. Smart listener, namun kemudian Anda berpikir bahwa, hey, saya tidak mau membenci orang. Saya akan mencintai orang itu. Ketika Anda merubah sikap Anda, maka Anda merasa lebih memahami orang tersebut. Mengapa? Anda mulai berpikir, pasti orang itu sudah terlambat untuk bekerja. Dan Anda berharap dia baik-baik saja dan tiba di tempat bekerjanya dengan selamat. Dalam beberapa detik, Anda merasa nyaman dan akhirnya melupakan semua kejadian tersebut. Anda kembali melanjutkan perjalanan Anda sambil menikmati musik. Smart listener, cerita yang ketiga adalah beberapa tahun lalu Anda dan teman Anda, sebut saja yang bernama Peter, membeli sebuah mobil van pengangkut barang. Peter memakainya pada siang hari untuk mengantar pesanan dari toko kembang miliknya, dan malamnya Anda pakai untuk mengantar beberapa surat kabar. Ketika Anda bekerja pada suatu malam, Anda melihat bahwa mobil tidak ada di tempatnya. Anda langsung menelepon Peter, dan dari ujung telepon Peter, di sana, Peter berkata, "Oh, maaf, saya lupa beritahu kamu bahwa saya menyewakan pada orang lain." Enggak, maksud saya... Oke, kata Peter. "Sebenarnya, saya sudah jual mobil tersebut untuk membayar semua utang-hutangku." Kata Peter lagi, "Saya ingat, kamu juga pernah pinjam uang dari saya dulu. Jadi, anggaplah ini impas." Kemudian Anda berkata, "Apa? Kamu menjual mobil kita? Kamu keterlaluan, Peter." Anda membanting gagang telepon dan bersumpah tidak mau berbicara dengannya lagi. Anda segera masuk ke dalam mobil Anda dan menghabiskan malam itu dengan mengantar surat-surat kabar Anda. Smart listener, mungkin Anda berencana untuk membalas semua perbuatan Peter. Anda akan menyemprotkan cat pada kaca jendela rumahnya. Anda akan mencuri mobil pribadinya. Anda akan menyebar rumors tentang dirinya. Setiap kali Anda ingat Peter dan mobil van tersebut, Anda merasa begitu marah. Bahkan hingga 2 tahun kemudian, Anda masih saja merasakan kebencian itu ketika Anda melihat mobil yang mirip. Smart listener, namun kemudian karena Anda belajar menjadi orang yang besar, Anda kemudian memutuskan untuk mencintai Peter, meskipun cukup alasan untuk tidak melakukan itu. Setelah beberapa hari, Anda memutuskan untuk menelepon Peter. Ketika Peter mendengar suara Anda, katanya, "Saya sangat gembira kamu menelpon. Dan saya sangat menyesal tentang mobil itu. Saya sangat menyesali telah menjual mobil itu beberapa tahun yang lalu." Namun kata Anda, "Tidak usah dipikirkan lagi, Peter. Maaf, rencana kita tidak berjalan dengan baik. Sukses ya, Peter." Kenangan tentang mobil telah berhenti melukai Anda. Anda merasa nyaman kini. Smart listener, mungkin banyak cara untuk menjadi orang besar. Namun di sini saya akan memberikan 5 cara menjadi orang besar. Yang pertama, ambil waktu 5 menit hari ini dan cobalah mencintai orang-orang di sekeliling Anda. Orang-orang dalam keluarga Anda, tetangga, tempat bekerja, setiap orang. Cintailah mereka tanpa syarat. Kenapa tidak? Yang kedua, ketika ada orang yang mencoba untuk membuat membencinya, tolaklah itu. Siapa sih yang mau menambah musuh? Kecuali membangkitkan cinta pada orang lain. Bahkan sekecil apapun cinta itu. Yang ketiga, buatlah diri Anda lebih tangguh dan kuat untuk mencintai orang yang sulit sekalipun. Anda pasti dapat mencintai orang tanpa membiarkan mereka menghalangi Anda. Kenyataannya,
justru sangat mudah menghadapi dan menangani orang yang sulit jika Anda mencintai mereka. Yang keempat, smart listener, hilangkan balas dendam sebagai suatu cara dalam hidupmu. Kepada siapa Anda ingin menuntut balas? Rubahlah maksud tersebut ke sesuatu yang positif. Harapkan mereka baik-baik saja dan perhatikan apa yang Anda rasakan kini. Yang kelima, akhirnya tingkatkan hasrat Anda untuk mencintai orang lain. Walaupun Anda merasa tertekan atau putus asa, temukan orang untuk dicintai. Anda tidak perlu harus melihat mereka atau berbicara dengan mereka, namun cintai sajalah mereka. Mencintai ketika kita dalam kejengkelan akan semua hal adalah rahasia daripada kebesaran itu sendiri. Lafayette Ronald Hubbard. Smart listener, sekian Smart Personality untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Demikian dari saya, do the best for better, really better. Belajarlah selalu tentang apa saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Karena selalu ada waktunya di mana Anda akan bersyukur atas apa yang telah Anda perbuat. Saya Ronald Runtuene dari Mark Solution untuk Smart FM. Demikian Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuene, Managing Director Mark Solution, Manajemen Konsultan and Marketing Training and Recruitment. Untuk informasi lebih lanjut Mark Solution, telepon 859-575 atau 502-3858. Email mark.solution@yahoo.co.id.